Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM 2410125120024. Saya dari kelas 1B. Program studi saya adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Saya berasal dari Universitas Lambung Mangkurat. Di video ini, saya ingin membahas mengenai rangkuman atau intisari dari materi pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin memaparkan sedikit tentang materi apa saja sih yang saya sampaikan di video ini. Jadi teman-teman, materi yang akan saya sampaikan di video ini ada 3. Yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan perkembangan. Yang kedua, masa kanak-kanak, karakteristik anak usia sekolah dasar. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan perkembangan. Dalam kehidupan anak itu ada 2 proses yang beroperasi secara kontinu teman-teman, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses perubahan dan proses pematangan fisik. Pertumbuhan itu mengacu pada perubahan fisik yang terjadi pada tubuh anak, seperti peningkatan berat badan, tinggi badan, kekuatan, dan perkembangan organ-organ tubuh lainnya. Selanjutnya ada pertumbuhan jasmaniah. Ini dapat diteliti dengan mengukur berat, panjang, dan ukuran lingkarannya. Umpama lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, lingkar lengan, dan lain-lain. Dalam pertumbuhan, setiap bagian tubuh itu teman-teman mempunyai perbedaan tempo kecepatan. Misalnya, pertumbuhan alat kelamin paling lambat pada masa kanak-kanak, tetapi mengalami percepatan pada masa pubertas. Sebaliknya teman-teman, pertumbuhan susunan saraf pusat itu berlangsung paling cepat pada masa kanak-kanak, kemudian menjadi lambat pada akhir masa kanak-kanak, dan relatif berhenti pada masa pubertas. Perbedaan kecepatan tumbuh masing-masing bagian tubuh mengakibatkan adanya perbedaan dalam keseluruhan proporsi tubuh dan juga menimbulkan perbedaan dalam fungsinya. Kepala seorang bayi misalnya adalah relatif lebih besar, sedangkan kaki dan tangannya relatif pendek jika dibandingkan dengan keadaan orang dewasa. Pada orang dewasa, teman-teman, perbandingan badan dan anggota badan itu hampir sama panjangnya. Pada usia 2 tahun, pertengahan badan itu berada di sekitar pusar, sedangkan pada usia dewasa, pertengahan badan itu berada di atas tulang kemaluan. Contoh lain misalnya pertumbuhan pada indera penglihatan atau mata, lebih cepat daripada pertumbuhan otot-otot tangan dan kaki. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal pada organisme. Ada bermacam-macam teman-teman, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir, umpama kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Faktor yang kedua itu adalah faktor ketika lahir atau saat kelahiran. Faktor-faktor ini antara lain adalah pendarahan pada bagian kepala bayi yang disebabkan oleh tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu ia dilahirkan. Faktor yang ketiga adalah faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain oleh karena pengalaman traumatik pada kepala.
Kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi terpukul. Faktor keempat atau yang terakhir teman-teman, yaitu faktor psikologis, antara lain oleh karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Selanjutnya ada materi mengenai perkembangan teman-teman. Nah, perkembangan itu teman-teman mengacu pada perubahan dalam keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan anak yang terjadi sebagai hasil dari interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu masa kanak-kanak, karakteristik anak usia sekolah dasar. Jadi teman-teman, masa kanak-kanak adalah periode yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada usia sekolah dasar, anak-anak mengalami berbagai perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun teman-teman. Kalau mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, berarti anak usia sekolah berada dalam dua masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah 6 sampai 9 tahun dan masa kanak-kanak akhir 10 sampai 12 tahun. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, bekerja, atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Adapun tugas perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Yang kedua, membina hidup sehat. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Yang keempat, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis. Yang kelima, belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Yang keenam, memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Yang kedelapan, mencapai kemandirian pribadi. Dalam upaya mencapai setiap tugas perkembangan tersebut, guru dituntut untuk memberikan bantuan berupa yang pertama, menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya, sehingga kepribadian sosialnya berkembang. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi dirinya. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian perkembangan itu berbeda dengan pertumbuhan, meskipun keduanya tidak berdiri sendiri. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Tidak saja anak menjadi lebih besar secara fisik, tetapi ukuran dan struktur organ dalam otak meningkat. Akibat adanya pertumbuhan otak, anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat, dan berpikir. Adapun perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif, yaitu merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahannya terarah, membimbing mereka maju dan bukan mundur.
Teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang sebelum dan sesudahnya. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan anak adalah konsep-konsep dasar yang membantu kita memahami bagaimana sih anak-anak tumbuh dan berkembang. Berikut adalah beberapa prinsip utama. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi secara bertahap dan berkesinambungan sepanjang masa kehidupan anak. Yang kedua, pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik yang terjadi pada tubuh anak seperti peningkatan berat badan, tinggi badan, dan perkembangan organ-organ tubuh lainnya. Yang ketiga, perkembangan mengacu pada perubahan dalam keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan anak yang terjadi sebagai hasil dari interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan serta interaksi antara kebudayaannya. Yang kelima, setiap tahap perkembangan anak memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Pada tahap awal perkembangan anak mengalami pertumbuhan fisik yang cepat dan perkembangan keterampilan. Sedangkan pada tahap perkembangan yang lebih lanjut, anak mengalami perkembangan kognitif, emosional, dan sosial yang lebih kompleks. Yang keenam, faktor-faktor lingkungan seperti nutrisi, pendidikan, dan interaksi sosial dapat mempengaruhi laju dan kualitas pertumbuhan serta perkembangan anak. Yang ketujuh, pentingnya bagi orang tua dan pendidikan untuk memberikan dukungan dan perawatan yang memadai bagi perkembangan anak, termasuk nutrisi yang baik, pendidikan yang layak, dan lingkungan yang positif. Yang kedelapan, pertumbuhan dan perkembangan anak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis seperti motivasi, imajinasi, dan emosi. Anak-anak yang memiliki motivasi yang tinggi dan imajinasi yang kaya cenderung menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Yang kesembilan, pertumbuhan dan perkembangan anak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti interaksi dengan teman sebaya, keluarga, dan lingkungan sekitar. Anak-anak yang memiliki interaksi sosial yang baik cenderung menunjukkan perkembangan lebih baik. Yang kesepuluh, penting bagi orang tua dan pendidikan untuk memahami prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat memberikan dukungan yang tepat dan memastikan perkembangan anak yang optimal. Yang kesebelas, prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan anak juga penting bagi peneliti dan profesional dibanding pendidikan dan psikologi untuk memahami bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang, serta mengembangkan intervensi dan program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang terakhir atau yang ke-12 yaitu prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan anak juga penting bagi orang tua dan keluarga untuk memahami bagaimana anak-anak mereka tumbuh dan berkembang serta memberikan dukungan yang memadai bagi perkembangan anak mereka. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.